Pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News TV One. Kali ini bersama saya Imran Tajudin. Proses rekonstruksi pembunuhan terhadap Brigadir J masih berlangsung dan saat ini akan menuju ke TKP kedua di rumah dinas dari Irjen, maksud kami mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo di Duren 3. Kita akan tanyakan kepada Tiara Harahap yang memantau di sana. Tiara, apakah sudah tiba dan juga apakah sudah dimulai dari proses rekonstruksi di TKP kedua di rumah dinas di Duren 3? Ya, sudah Imran, sepemantauan kami dari rumah dinas Verdi Sambo di lokasi yang berkawasan di Duren 3, Jakarta Selatan. Ini memang sudah tiba ya kelima tersangka yang tadi Anda saksikan. Di belakang kami ini ada sejumlah mobil minibus, kemudian juga tentunya sejumlah pengamanan ketat begitu. Baik dari tim Inavis, kemudian juga dari tim khusus bersama 5 tersangka sudah berada di Duren 3 atau tepatnya di TKP pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, Imran dan juga pemirsa. Nah, saat ini sudah berlangsung Imran proses dari rekonstruksi di lokasi kedua. Dapat Anda saksikan mobil hitam, mobil minibus hitam tadi itu membawa kelima tersangka, maksud kami sejumlah tersangka, salah satunya di situ adalah Putri Chandrawati yang pada tanggal 8 Juli 2022 ini memang melakukan perjalanan dari Magelang yang kemudian ini langsung menuju ke Saguling ataupun juga rumah pribadi Verdi Sambo dan kemudian ini mengeksekusi pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat di Duren 3, tempat di mana kami mengabarkan saat ini. Tadi sudah ditunjukkan bagaimana kemudian ini reka adegan mobil datang dan Putri bersama dengan tersangka lainnya seperti Bribka Riki Rizal dan juga Kuat Ma'ruf sudah berada di dalam rumah dinas Verdi Sambo untuk saat ini, sehingga kami masih belum bisa menjelaskan secara detail apa kemudian ini adegan per adegan yang saat ini sedang dilakukan untuk menggambarkan detik-detik pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat pada tanggal 8 Juli lalu, Imran. Karena saat ini pergerakan dari tim awak media memang sangat dibatasi, kami hanya berada di luar rumah dinas Verdi Sambo dan untuk saat ini akses yang bisa diberikan kepada kami hanya berupa layar yang kemudian ini terkoneksi untuk memperlihatkan adegan apa yang sedang berlangsung di dalam. Rencananya Imran, seperti yang sebelumnya sudah diketahui bahwa di Duren 3 ini nanti akan berlangsung sebanyak 27 adegan, keseluruhannya berlangsung di tanggal 8 Juli atau fokus pada seperti apa sebelum dan juga sesudah pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat oleh kelima tersangka saat itu. Tadi sebelumnya sudah dilakukan pula proses rekonstruksi di rumah pribadi Verdi Sambo sebanyak 35 adegan ini di tanggal 8 dan juga pasca pembunuhan. Sementara untuk tanggal 4, 7 dan 8 Juli lalu, detik-detik sebelum penembakan atau juga pembunuhan, ini juga dilakukan proses rekonstruksi di Magelang yang rekonstruksinya sendiri ini berlangsung di Saguling begitu sebanyak 16 reka adegan. Kita ketahui pula Imran bahwa sebelumnya terdapat perbedaan keterangan dari salah satu tersangka yakni Putri Chandrawati yang mengatakan bahwa ada proses ataupun juga pelecehan seksual yang dilakukan terhadapnya oleh Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Perubahan yang dilakukan ini tadinya memang Putri memberikan keterangan bahwa pelecehan seksual tersebut dilakukan di rumah dinas yakni di Duren 3 Jakarta Selatan tempat kami mengabarkan. Namun setelah itu, setelah ada pendalaman keterangan, Putri pun mengakui bahwa proses ataupun juga pelecehan seksual tersebut ini sebenarnya terjadi di Magelang. Ini kemudian yang nantinya juga akan dipastikan kembali kebenarannya, di cross check kembali seperti itu keterangan dari para tersangka, apakah memang sesuai antara satu tersangka dan juga lainnya. Sementara demikian Imran. Tiara, ini kan juga dihadiri oleh pihak eksternal ya, Komnas HAM dan juga Kompolnas. Kalau dari pantauan Anda, apakah pihak lain seperti Kompolnas dan Komnas HAM juga ikut untuk menuju ke Duren 3 tadi?
Iya betul Imran, kami tadi juga sempat melihat Komisioner Komnas HAM yakni Khairul Anam dan juga sejumlah pihak eksternal yang terlibat dalam membantu rekonstruksi bersama juga dengan tim khusus, yakni sudah ada tadi LPSK, kemudian juga Komnas HAM beserta juga dengan Kompolnas Imran. Tentunya yang berada di dalam ini juga sangat terbatas, selain tersangka tiga pihak eksternal tadi bersama juga dengan kepolisian ini masih terus melakukan pendalaman dan juga fokus terhadap adegan per adegan yang dilakukan oleh tersangka pada saat meninggalnya atau terbunuhnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Meskipun kali ini seperti yang kita ketahui bersama juga Imran bahwa tidak ada kuasa hukum begitu ya yang turut terlibat di dalam. Kami tadi juga sempat mendengar informasi bahwa pihak kepolisian ini sempat melarang tim kuasa hukum dari keluarga Brigadir J untuk masuk ataupun juga melihat secara langsung proses dari rekonstruksi hari ini. Mas, berdiri dulu ya. Berdiri dulu. Ada handphone mungkin yang ketinggalan di bawah. Nah, saat ini Imran dari pihak kepolisian, maaf. Nah, saat ini Imran proses yang sedang dilakukan ini pihak kepolisian memang meminta pihak awak media untuk sedikit bergeser begitu karena memang ada adegan di mana kendaraan ini datang kemudian juga pergi dari area Duren 3 sehingga untuk memastikan kembali lokasi per lokasi dan juga proses dari pembunuhan ini berlangsung pada 8 Juli lalu. Sambung. Dengan proses rekonstruksi yang saat ini sudah berlangsung di kediaman dinas dari mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo, lokasi penembakan terhadap Brigadir Yosua pada tanggal 8 Juli 2022. Kita akan bahas berkaitan dengan proses rekonstruksi yang saat ini sudah menuju ke TKP kedua dengan pakar hukum dengan Prof. Hipnu Nugroho. Selamat sore, Prof. Hipnu. Selamat sore Mas Irwan. Oke, Prof, sudah berlangsung ini sudah cukup lama sejak pagi sampai sekarang sudah masuk ke TKP kedua. Apa yang Anda cermati dari proses rekonstruksi hari ini sampai dengan di rumah dinas Duren 3 saat ini? Iya, menarik sekali ini karena ada beberapa tempat TKP. Kalau yang pertama tadi adalah TKP adanya suatu niat perencanaan yang ada di rumah Saguling. Jadi dalam perencanaan itu digambarkan bagaimana rembukan perencanaan antara para tersangka FS, mungkin Ibu PC, mungkin dengan KM, atau mungkin dengan R. Ya. Artinya lebih dari satu orang. Niatnya ada di sana. Ada niat. Karena suatu perbuatan hukum itu harus menyangkut syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif terkait mengerti dan menghendaki, dan syarat objektif ada meningkatkan pelaksanaan suatu peristiwa pidana. Nah, rupanya penyidik Barreskrim sudah menemukan di sana. Nah, sekarang bergeser kepada Duren 3. Di Duren 3 adalah tempat eksekusi kaitannya dengan pembunuhan di sana. Dan di sini juga peran seorang Barada E sangat menentukan bagaimana dia melakukan eksekusinya. Peran Irjen FS juga sangat menentukan bagaimana perintahnya. Peran MK, KM, bagaimana dia melihat atau mungkin membiarkan ada suatu kejahatan. Peran RR juga demikian, dan bagaimana penembakannya. Ini akan mengkonstruksikan suatu peristiwa yang terkait dengan jenis luka yang ditemukan di dalam otopsinya. Dari otopsi kemarin sudah disebutkan bahwa lukanya hanya luka tembak. Yang ada luka 7, tapi sebetulnya ada 5 tembakan, kan begitu kan? Yang 2 itu karena tembus di kepala dan leher. Ini sudah clear. Yang jadi masalah ini nanti adalah begitu ada tembakan, ada dugaan terkait dengan
menghilangkan, merubah barang bukti, menyembunyikan barang bukti. Ini yang menarik. Jadi situasi missing link antara eksekusi dan sampai pelaporan kepada keluarga korban itu akan diceritakan sepenuhnya. Dengan demikian, bagaimana bukti bahwa yang menentukan Baradae melakukan eksekusi itu tanpa kehendak, itu akan kelihatan. Makanya seandainya sebetulnya dalam konstruksi yang di TKP yang kedua ini tidak ada peran pengganti. Baradae ya biarlah Baradae, FS juga FS. Ya, tekanan-tekanan psikologis saya kira perlu dihilangkan. Karena dalam pembuktian perkara pidana itu pembuktian material, mencari bukti yang benar-benarnya, sekuat-kuatnya. Gitu loh. Dengan demikian nanti akan terlihat sekali mana ketika yang termasuk pasal 338, mana yang masuk pasal 340, mana yang termasuk merintahkan kembali menghilangkan barang bukti, memindahkan barang bukti, dan sebagainya. Sehingga konstruksi hukum yang didakwakan itu akan betul-betul terpenuhi. Karena asas hukum yang mengatakan actorius onus probandi, bahwa siapa yang memodalkan harus membuktikan. Inilah yang sedang dilakukan oleh penyidik Polri yang diawasi oleh Kejaksaan Agung dalam rangka memformulasikan itu betul-betul terpenuhi sehingga tidak ada suatu celah pun bagi penasihat hukum, mungkin penasihat hukum tersangka ataupun tersangka E atau N untuk bisa memberikan suatu celah ada yang hilang, ada cerita yang tidak ketemu, sehingga jangan sampai surat dakwaan atau berita acara yang dilimpahkan kepada penuntut umum kembali lagi dilakukan oleh kejaksaan yang akhirnya suatu perkara berlarut-larut. Ini yang kita tidak diinginkan, sehingga rekonstruksi yang hari ini betul-betul matang dan tidak mengulangi rekonstruksi yang kedua lagi. Itu saya kira itu masih yang perlu kami catatan. Oke, Prof, ini kan keterangan dari tersangka-tersangka ini kan ada yang berubah-ubah dari di BAP mereka yang mereka buat masing-masing. Nah, ketika nanti disatukan begitu, dikonfrontir di Duren 3 ini, kemudian tidak ketemu begitu, Prof. Ada missing link di sana, ada ketidakcocokan. Seperti apa penyidik menangani hal ini, Prof? Ya, dalam hal di ilmu pembuktian itu kan ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Terhadap keterangan terdakwa yang mungkin berubah, hal yang manusiawi. Karena bagaimanapun juga dia berusaha semaksimal mungkin untuk menghindar jeratan yang akan dilakukan. Nah, dengan demikian, keterangan terdakwa itu kan hanya untuk dirinya sendiri. Jadi tidak punya kekuatan, berubah-ubah apapun itu hak dia. Hak dia. Di dalam pasal 66 KUHP itu namanya tersangka itu tidak dibebani suatu pembuktian. Kalau berubah, kan ada bukti lain, Mas. Nah, itu loh. Pasal 66 KUHP, seorang tersangka atau terdakwa tidak dibebani suatu pembuktian. Nah, gitu. Dengan demikian, berubah, oke. Makanya kalau kita lihat di dalam HIR dulu malah mencari pengakuan. Pengakuan itu juga sulit. Sekarang keterangan terdakwa itu bisa pengakuan, bisa pengingkaran. Nah, yang dimaksud berubah itu mungkin mengingkar. Mengingkar atas suatu perbuatan yang dilakukan. Nah, dengan demikian maka bicara suatu bukti adalah suatu pendukung terhadap keterangan diberikan. Dengan demikian, bukti-bukti yang ditemukan terhadap senjatanya, terhadap jaraknya, terhadap E, terhadap R, itulah yang akan dikonstruksikan dalam suatu peristiwa dosa pidana. Jadi saya kira tidak menjadikan suatu kesulitan ketika seorang tersangka agak berubah. Mungkin berubah, karena perubahan itu bisa karena memang tekanan dalam arti situasi panik, bisa karena memang berusaha untuk menghindar, paling tidak meringankan apa yang dia lakukan. Gitu, Mas. Oke, Prof, tadi Anda sebutkan bahwa keterangan tersangka ini kan tidak dibebankan pembuktian begitu. Artinya bisa saja kemudian menyampaikan yang tidak benar seperti itu. Nah, kalau seandainya hal ini memang terjadi begitu, dilakukan, motifnya bisa ditemukan tidak, Prof? Motif itu diketemukan pada saat perumusan suatu perkaranya. Jadi tidak ada terkait dengan keterangan tersangka. Keterangan tersangka itu hanya terkait dengan pembuktian terhadap dirinya, Mas. Dirinya atau suatu tindakan. Motif itu diperlukan apabila dalam pengungkapan kemarin.
Jadi dalam suatu pemeriksaan pendahuluan itu ada penyelidikan dan penyidikan. Ke arah penyidikan itu kan suatu serangkaian tindakan penyidik untuk menemukan suatu peristiwa. Nah, peristiwa itu akan diketahui motifnya apa, gitu Mas. Nah itu yang muncul. Nah sekarang sudah tidak bicara motif, tapi sudah bicara bagaimana kerangka hukumnya, kerangka suatu pasal yang didakwakan, kerangka suatu peristiwa, sehingga dalam suatu peristiwa kolaborasi itu suatu cerita yang utuh dari saguling TKP 1 ke TKP 2, TKP 2 yang melakukan eksekusi dengan didukung bukti-bukti permulaan yang cukup, bukti-bukti yang cukup antara adu argumentasi. Makanya di sini konfrontasi itu perlu sekali. Saya kira mungkin sudah dilakukan konfrontasi antara KM, R, FS. Bagaimana bentuk eksekusi? Karena eksekusi awalnya kan Barada R nggak mau, akhirnya Barada E, kan gitu kan. Nah, itu yang dilakukan. Sehingga yang terjadi dari konstruksi pembunuhan itu bisa ketemu dengan suatu cermat dalam merumuskan suatu pasal 338 dan 340. Itu Pak Simran. Oke, jadi kalau melihat tentu Prof juga mengikuti berbagai hal yang kemudian didapatkan oleh penyidik, baik itu CCTV, lalu juga beberapa bukti lain. Kalau Prof melihat selain keterangan dari tersangka ini, apa bukti-bukti yang kemudian bisa digunakan penyidik untuk kemudian membuktikan perkara ini? Bapak Kapolri sudah menyatakan bahwa pembuktian perkara ini adalah dengan crime investigation, ya, dengan pengetahuan teknologi, dengan crime investigation dengan menggunakan ilmu pengetahuan, atau istilahnya dengan penggunaan forensik. Ada digital forensik. Digital forensik sudah ditemukan. Pada awal kan katanya CCTV hilang, tapi beberapa hari kemudian mungkin pinternya seorang penyidik Barreskrim bisa mengungkapkan bahwa CCTV bisa ditemukan. Nah, ini suatu langkah yang sangat pesat karena dari CCTV itu akan merekam apa yang terjadi di dalam TKP khusus rumah Duren 3. Walaupun sebelumnya juga ada bukti langsung dan bukti tidak langsung. Pada awal pemeriksaan kan ada bukti tidak langsung. Bukti tidak langsung itu terkait dengan CCTV di luar rumah. Kan gitu kan, ada di pintu gerbang, ada tangga, jalan dan sebagainya, itu suatu bagian with evidence. Nah, kemudian dengan berjalannya pengungkapan oleh Barreskrim yang mungkin dengan suatu teknis-teknis yang situ, ketemulah CCTV. Ya, sehingga ini akan merekam semua apa yang terjadi dalam suatu peristiwa di TKP yang kedua ini. CCTV tidak terbantahkan, itu pasti dengan perekaman digital forensik. Yang belum lagi, yang sekarang kan yang belum ditemukan kan, kalau tidak salah HP-nya. HP itu juga sangat menentukan sekali. Kalau ataupun HP hilang, kan bisa diketahui nomornya. Nomornya siapa? Providernya juga demikian juga. Tidak ada yang sulit. Dengan demikian, seandainya tadi pertanyaan seorang tersangka, ataupun saksi, ataupun tersangka K, M, R, atau SS mengelak, CCTV akan bicara. Dan itu akan bicara seutuhnya. Makanya ke depan di RUU KUHAP, Mas Imran, bukti yang pertama itu ada bukti elektronik, barang bukti. Kalau bukti saksi, ya seperti yang kita lihat, mungkin lupa, berubah-ubah, dan sebagainya. Ke depan dalam RUU ke depan itu yang bukti pertama adalah bukti elektronik. Kedua ahli, baru keterangan saksi. Sekarang ini KUHAP kita di dalam pasal 184, bukti yang paling kuat ada saksi, baru ahli. Dan itu loh. Nah, tapi dalam perkembangan selanjutnya, ilmu-ilmu pengetahuan, dukungan untuk memecahkan suatu kasus, dibuktikan ilmu-ilmu forensik. Itulah ilmu bantu yang mengungkap. Karena apa tadi saya katakan? Dalam suatu perkara pidana mencari kebenaran material. Dengan konteks CCTV ini tidak terbantahkan siapa pelakunya, siapa yang membantu, dan siapa yang menimpa. Oke. Prof, ini kan kita sambil melihat juga saat ini di layar kaca ada proses rekonstruksi. Saat ini tampak ada Irjen Verdi Sambo didampingi oleh juga kuasa hukum begitu, sedang melakukan rekonstruksi. Kita masuk ke tanggal 8 begitu pada saat penembakan. Ini kan peran dari Baradae, kemudian dari beberapa tersangka lain yang juga ada di sana, termasuk Verdi Sambo. Nah, awalnya kan penembakan ini dilakukan oleh Richard awalnya, kemudian
Verdi Sambo kemudian juga disebutkan melakukan penembakan. Kemudian akan ada keterangan juga dari Verdi Sambo yang kabarnya bisa meringankan Richard begitu. Nah dari proses itu, apakah setelah nanti rekonstruksi ini akan ada istilahnya merubah pasal atau ancaman hukuman terhadap masing-masing tersangka begitu, Prof? Ya, bisa merubah bisa ya. Tapi sepertinya kalau menurut saya tidak. Karena dari TKP dan TKP 2 jelas. Ada unsur perencanaan 340 dan kemudian di dalam TKP yang kedua adalah eksekusinya. Jadi tidak ada perubahan yang hasil. Rekonstruksi ini sebetulnya hanya meyakinkan, menilai kembali tentang keterangan saksi, tentang keterangan ahli, tentang bukti-bukti, agar masing-masing bukti itu bernilai. Bagaimana suatu bernilai? Apabila bukti itu berkesesuaian. Karena di dalam pasal 185 ayat 4, suatu bukti mempunyai suatu nilai apabila berkesesuaian dengan bukti yang lain. Nah, ini sedang dibangun dalam rekonstruksi ini. Karena jangan sampai tadi pertanyaan, mungkin mengingkar, oke mengingkar, tapi dari bukti kan kelihatan. Justru kalau sampai suatu saat ini ada pengingkaran yang keterangan, akan berkonsekuensi, misalkan Baradae, DC, bisa dicabut itu nanti kalau sampai tidak konsisten. Padahal DC itu suatu keterangan yang diberikan rekomendasi LPSK, ya, yang kemudian dituangkan dalam berita acara LPGD, yang kemudian sampai penuntut umum, itu sangat meringankan nanti. DC diperlukan apabila seseorang tersangka, tapi bukan sebagai pelaku utama, mempunyai kontribusi di dalam penegakan hukum. Artinya membantu memecahkan dalam penegakan hukum. Reward itulah yang diinginkan oleh Baradae. Sehingga jangan sampai ini menjadikan suatu berubah-ubah. Itu Mas, ini suatu penilaian tersendiri berbahaya itu kalau saya berubah-ubah. Oke, tentu akan ada konsekuensi hukum lain ya Prof ya, misalkan kalau mereka-mereka ini atau tersangka-tersangka ini melakukan keterangan yang berubah lagi dari BAP mereka yang kemudian dikonfrontir hari ini. Ya, khususnya yang mendapatkan DC. Kalau yang lain konsekuensi hukumnya paling memberatkan. Karena dalam suatu putusan itu ada yang meringankan dan memberatkan. Yang meringankan adalah terkait dengan proaktif, memberikan suatu bukti-bukti yang cukup, membantu jalan suatu pemeriksaan. Yang memberatkan itu apabila terjadi situasi yang tidak menguntungkan tadi, berubah-ubah, kemudian saling menyalahkan, menyulitkan, itu memberatkan. Tapi justru harusnya berpikir sebaliknya, kan konstruksi itu sudah jelas. Nah, itu yang harus diwaspadai oleh teman-teman Bariskim untuk menjadi suatu perkara ini menjadi terang dan gamblang, sehingga jangan sampai ada suatu permasalahan hukum di kemudian hari. Khususnya yang saya inginkan adalah DC, jangan sampai DC-nya dicabut gara-gara tidak konsisten dari pemberitaan, dari keterangan di tingkat penyidikan sampai di tingkat penuntutan. Itu sangat merugikan sekali. Ya, dan kalau merugikan, sama nanti kedudukannya dengan tersangka yang lain, dengan KM, dengan R atau FS. Itu kan suatu yang sangat rugi. Padahal kalau kita lihat suatu perkara yang kita lihat sementara kita orang luar, itu kan ibaratnya kan hanya melaksanakan suatu perintah. Ada mengetahui tapi tidak digendaki kan, secara subjektif kan tidak ketemu Mas. Itu. Oke. Bicara soal tadi sudah disinggung sama Prof juga kalau Baradae ini kan mengikuti perintah apa katakanlah seperti yang disampaikan oleh juga Irjen Sambo bahwa akan memberikan keterangan yang meringankan bagi Baradae apa ya konsekuensi atau juga hukuman teringan bagi Baradae dari hasil rekonstruksi ini jika memang terbukti bahwa memang melakukan arahan dari Verdi Sambo. Ya, inilah. Ya, itu yang diinginkan. Jadi mudah-mudahan Pak FS bertanggung jawab penuh atas suatu peristiwa ini. Sehingga pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu Baradae, R, KM itu tidak mendapatkan hukuman yang cukup berat. Karena pertanggungjawabannya adalah pada pembuat. Ya. Ada motif, ada ide dasarnya itu ada FS kan gitu kan ya. Sehingga bertanggung jawab. Itu sangat kesatria sekali, sehingga mudah-mudahan itu yang dilakukan.
Sehingga kalau itu memang yang terjadi, ya kalau menurut saya konstruksi E itu bisa lepas ya. Lepas kalau memang betul itu tidak kehendaki, dimungkin juga. Karena di sana ada alasan pemaaf. Alasan pemaaf ya, keadaan terpaksa yang dia melakukan kejahatan. Jadi adanya kehendak, tapi tidak dikehendaki. Ada perintah sengaja tapi tidak dikehendaki. Dia mengetahui tapi tidak menghendaki gitu loh Mas. Ini yang kalau itu mungkin konsisten, ya kita nggak berandai-andai ya bisa menjadikan pasal 49 ayat 1 itu terbukti tapi ada alasan pemaaf sehingga disebut konslah, lepas, bukan bebas, tapi lepas, ya gitu, lepas karena ada alasan pemaaf yang ada pada diri yang bersangkutan karena tidak ada suatu kehendak yang sama sekali untuk membunuh yang bersangkutan. Nah, gitu. Apalagi pasal yang disangkakan ini kan 340 subsidiar 338 jungto pasal 556 kan ancamannya hukuman mati ya Prof ya. Baik Prof, kita jeda sebentar nanti kita lanjutkan lagi perbincangannya. Usai jeda tetaplah bersama kami di Breaking News TV One akan kembali saat lagi.